Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa sebenarnya mereka tidak akan pernah diuji padahal mereka sudah menyatakan diri mereka beriman. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Jamaah yang mulia, pada kesempatan hari ini kita akan membahas topik tentang solusi persoalan umat di tengah badai fitnah. Yang ingin saya sampaikan pertama adalah apa itu fitnah. Secara awam kita mengira fitnah itu adalah menuduh seseorang dan menyebarluaskan tuduhan itu di tengah orang banyak, padahal orang itu tidak seperti yang dituduhkan. Fitnah yang kita maksud di sini bisa jadi itu, karena terus terang sekarang umat Islam berada pada posisi tertuduh. Dan orang sepakat dengan tuduhan itu, bahkan terkadang sebagian kita terjebak pada tuduhan itu. Satu contoh pernyataan seorang tokoh ormas Islam yang mengatakan bahwa indikasi ciri dekatnya seorang kepada gejala dia berperilaku teroris adalah pertama rajin qiyamul lail, kedua hafal Quran dan rajin membacanya, kemudian bercirikan. Pokoknya ciri-ciri orang soleh itu malah yang ngomong ini bukan orang kafir yang benci Islam, ini tokoh ormas Islam, bukan kecil anggotanya, banyak, tapi dia mengeluarkan statement seperti itu. Nah, kenapa dia mengeluarkan statement seperti itu? Jawabannya adalah kebodohan dia terhadap Islam dan juga kebodohan kita, karena kita tidak berdaya. Dan orang-orang terima itu karena orang tidak tahu sumber hukumnya. Ya, ketika Islam dituduh misalnya berjilbab itu dituduh sebagai gejala berpotensi teroris atau menunjukkan radikal ismi, ya, karena ini agak repot ini antara pendekatan sosiologis dengan pendekatan filsafat dan pendekatan fobia. Karena kalau bicara radikal sebenarnya tidak ada sesuatu yang aneh dari istilah radikal. Menjadi muslim dengan pendekatan filsafat kita harus radikal. Tidak boleh menjadi Islam itu muslim yang tanggung. Kalau tanggung itulah dia mudah diserang. Ya, ketika orang bicara ekonomi bla 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 bla, kita nggak tahu Islam itu punya solusi apa karena kita nggak baca. Padahal menjadi muslim ini sangat sederhana. Guidance-nya sudah ada, buku panduannya sudah oke. Bahkan contoh teladan dalam bentuk activity yang sudah hadir dalam sejarah juga sudah ada. Jadi apa masalahnya? Masalahnya kita dijauhkan dari situ. Jadi strategi merusak umat Islam ini sebenarnya nggak sulit. Indonesia ini saya hakul yakin kita tengah digiring untuk menjadi umat yang tidak peduli dengan agama. Saya hakul yakin ada gerakan ke arah itu. Saya yakin sekali. Bentuknya itu indikasinya kelihatan umat ini disibukkan dengan hal-hal yang tidak perlu. Apa itu contohnya? Ngeributin batu akik. Nah, itu masalah yang tidak perlu itu. Sampai habis duit bermiliar-miliar, beratus juta, berpuluh juta untuk sekedar batu akik. Dan merasa bangga kalau sudah punya batu akik. Padahal aneh, bangganya aneh gitu. Saya pernah lihat di TV, di Riau ada pameran batu akik, harganya satu batu akik kecil itu 2 miliar. Saya semula nggak tertarik karena saya jujur saja, jangankan batu akik, bercincin pun saya tidak tertarik sebenarnya. Walaupun katanya sunnah, ya. Tapi karena bilangnya 2 miliar, tertunduk saya nungguin. Setelah lama saya tunggu, rupanya rahasianya terletak. Semakin disepuh, semakin nampak sepatu, berukir sepatu batu akik itu. Saya langsung, ya Allah, mesti sepatu udah begitu harganya. Apalagi kalau rak sepatunya yang muncul di situ. Ya. Jadi aneh, otak manusia makin aneh gitu. Capek kali dia nunjukin, misalnya sampai saja pun misalnya bertuliskan Allah, apa rupanya hebatnya? Tinggal nulis Allah, apa susahnya? Lantas kalau sudah bertuliskan Allah, ada yang luar biasa rupanya di situ. Otak kita jadi tidak cerdas.
Kenapa? Ditumpulkan dengan hal yang boleh. Jangan lupa ya, setan itu merusak, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, melalui beberapa pendekatan. Sampai pada tingkat setan menyuruh kita mengerjakan yang boleh. Contoh, kemarin Republik ini tengah menyajikan dan menampilkan pembacaan Al-Quran dengan langgam Jawa. Kaji hukum boleh, tapi setan masuk dari situ loh, jangan lupa. Kenapa? Kita disibukkan untuk bilang ini kan boleh, padahal masalah kita bukan masalah boleh atau tidak. Tanya, umat Islam bisa baca Quran nggak sekarang? Problem kita ternyata, jangankan umat Islam kebanyakan, orang yang pergi haji, saya mendengar sebuah penelitian, dari 10 orang berangkat haji, 8 sudah tidak bisa baca Quran. Nah, sementara dia menyajikan cerita dagelan untuk menampilkan orang baca Quran dengan langgam Jawa. Syukur yang baca itu ngerti baca Quran. Walaupun ngerti dia masih ada salah bacanya. Apalagi kalau sempat memang orang Jawa yang nggak ngerti baca Quran disuruh menyanyikan Quran dengan langgam Jawa, habis bepukahan nanti. Apalagi kalau orang Batak mulai nuntut nanti, orang Padang mulai nuntut, orang Aceh mulai nuntut, orang India mulai nuntut. Nauzubillah min dzalik. Itu wilayah boleh. Memang disuruh kita main-main di situ. Umat digiring untuk kemudian disibukkan dengan urusan syahwatnya. Itu yang terjadi. Sementara kelompok yang punya power itu kemudian mencabuti Islam dari hukum-hukumnya. Satu persatu mulai tak nampak. Tiba-tiba saja ketika kita berurusan dengan satu masalah, orang sudah mulai bilang gak ada masalah. Ini udah boleh. Sekarang kalau nikah beda agama gak apa-apa, silahkan saja, suka-suka kalian. Padahal sebenarnya Islam juga bilang boleh, nikah beda agama boleh, tidak ada masalah, laki-laki muslim dengan perempuan yang Kristen atau Yahudi. Cuma nikahnya harus cara Islam. Si perempuan yang kafir itu harus tahu bahwa anak yang lahir dari rahim dia itu anak muslim dan dia tidak boleh bawa ke agama lain. Jadi yang dibenarkan itu benar kata agama tapi mengikuti ketentuan syariat. Cuma karena kita tak tahu. Itu dia masalahnya di situ. Ya. Jadi kemudian tuduhan-tuduhan yang menimpa umat Islam sehingga akhirnya memunculkan merasa takut di kita untuk tampil militan. Ya, menjadi muslim militan apa rupanya salahnya? Bukankah Quran ini panduan hidup dunia dan akhirat? Quran ini kalau saya tidak khilaf khutbah Jumat kemarin di sini saya sampaikan itu. Ada dua hukum di sisi Allah. Satu hukum yang terkait sebab akibat, itu yang kita sebut dengan natural of law. Ya, natural of law atau hukum sunnatullah. Tapi ada hukum yang sebabnya enggak urusanmu. Kau tinggal tunggu akibatnya saja. Itu hukum yang ada pada petonya Allah. Untuk menjemput hukum ini dibutuhkan keyakinan kepadanya, beriman kepadanya, tidak ada keraguan kepadanya, tawakal sama dia. Nah, cuma ini kan nggak pernah kita pelajari. Ya. Kemudian apalagi kita dicabut dari posisi-posisi penting secara fungsional. Orang lebih menguasai aset umat Islam ini. Kita lebih tidak tahu karena kekayaan yang lihat Yaman. Yaman itu dia punya minyak, tapi dia nggak pandai ngolah, maka orang rebutan di sana. Irak juga begitu. Dan beberapa negeri Muslim seperti itu. Indonesia punya kekayaan, orang rebutan datang kemari. Kenapa? Karena kita nggak pandai ngolah. Kita cuma tahu berapa persen bisa saya dapat dari sini. Dan untuk membentuk manusia yang cuma tahu berapa persen yang bisa dia dapat itu pun mereka kerjanya lama itu. Caranya, saya sarankan Bapak, saya menangis melihat video itu. Terus terang, saya masih terkenang betapa luar biasa. Dia bukan ustaz. Mungkin sudah lihat kita sebagian. Saya lupa bintang film Fast and bilangnya saya tak pandai, Furious atau apa itu. Yang ketujuh itu ada salah satunya masuk Islam. Dan dia masuk Islam karena lihat video ini. Nanti silakan buka YouTube, cari The Meaning of Life. Ya Allah, luar biasa video itu saya bilang. Seorang anak muda yang cuma cerita dengan latar belakang bagus lah, memang sudah dikemas bagus itu. Dia masuk dalam program Talk Islam di YouTube. Jadi YouTube itu jangan banyak rupanya saluran-saluran positif di sana. Ada yang masih berbahasa Inggris, ada yang sudah ditranslate dengan subtitlenya Indonesia. Ya. Di situ diceritakan, oke, silakan, apa sih yang kau sibukkan dalam hidupmu? Kau cari duit, kemudian kau khawatir bangkrut, kemudian akan datang kematian dan sebagainya. Pokoknya sampai akhirnya jangan sampai nanti kau mengerti makna hidup setelah kematian datang kepadamu. Itulah keywordnya. Ya. Nah, jamaah yang mulia, kita pulang ke pelajaran kita karena saya harus menyampaikan ini. Fitnah
Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan fitnah. Menurut ahli bahasa itu ujian, cobaan. Jadi tidak sekedar tuduhan tadi. Kalau tuduhan sekarang sudah terlalu banyak tuduhan sama kita. Ya, perempuan yang hampir telanjang itu dianggap modern. Perempuan yang tutup aurat ditakuti, dikhawatiri, dicemasi. Aneh. Itu otak sudah tidak kerja itu sebenarnya. Yang bekerja sudah virus penyakit kebencian. Ya, kalau mereka cerdas, apa sih yang mereka harus khawatiri dari situ? Ya, Cina mengeluarkan kebijakan tidak boleh orang PNS di Cina puasa. Ya Allah, sedihnya saudara-saudara kita di sana. Mereka disumpah wajib tidak puasa selama bulan Ramadan. Kalau memang mau jadi PNS, kalau tidak keluar. Lihatlah betapa enaknya kita di Indonesia. Walaupun fitnah kita sedang terjadi begitu deras ini mengarah. Sekarang kan masih kita berada di pusaran, kita dibuat enak ini. Jadi apapun yang mereka buat di sini kita nggak sadar karena kita dibuai dengan kesenangan-kesenangan semu seperti anak yang pergi ke time zone. Dia senang sekali, tapi dia tidak tahu bahwa sebenarnya setelah itu mungkin ada sekian banyak masalah. Kita tidak tahu. Kita dibuai dengan suasana mimpi. Ya, baik. Kemudian dalam hadis banyak sekali penjelasan-penjelasan yang terjadi tentang fitnah ini. Kita disuruh berhati-hati dengan menceritakan bahwa Allah saja dalam Al-Quran mengatakan kalau fitnah sudah wa'lamu annallaha syadidul iqab wattaqu fitnah takutlah fitnah la yusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Ini artinya bencana. Takutlah bencana yang tidak hanya menimpa orang soleh orang jahat kalian saja. Jadi ada fitnah nanti, ada bencana yang semua orang kena. Ada anak, orang tua, lihat itu Syria, lihat itu Yaman, lihat itu Irak, anak bayi apa semua. Saya kemarin dapat foto yang nggak sanggup ngelihat, sangat tidak sanggup, tidak manusiawi. Kenapa? Kalau foto itu foto orang tua nggak apa-apa, ini foto anak-anak yang mereka kelaparan dengan tubuh yang sudah, ya Allah. Pada posisi ini kita perlu bertanya kenapa mereka ditimpa fitnah seperti itu, bencana seperti itu. Ya. Sementara kalau kita fitnah ketemu Jupe sama DP aja yang sering-sering di TV. Jadi masih fitnahnya masih goncangan enak gitu kasarnya. Kalau mata agak segar nengoknya. Kalau mereka tidak, kesakitan, kesulitan hidup, kelaparan, tidak adanya rasa aman tidur di malam hari. Ingat tahun lalu Gaza itu 1 bulan penuh Ramadan. Mereka dibombardir terus oleh musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada fitnah. Kenapa ada fitnah yang seperti ini? Kalau bahasa hadis, hilang dakwah. Bapak nengok orang nyabu yang muncul, setan memunculkan rasa takut ke hati kita untuk menegur si tukang sapu ini. Payah nanti jadi urusan daripada ribut, bagus kita diam. Itu setan kampanyenya itu sama kita. Sebenarnya dia pun takut sama kita, tapi karena sebab kita takut sama dia jadi berani. Kita sekarang takut memegang Quran di tengah keramaian. Kenapa? Takut dibilang orang soleh, takut dibilang fanatik, takut dibilang soalim, macam-macam. Kenapa kita takut sementara mereka tidak takut menyajikan keburukan mereka, mempertontonkan kebatilan mereka? Kenapa kita harus takut mempertontonkan kebenaran yang kita punya? Tapi setan ikut serta dalam kampanye ini. Ya, dan setan memasukkan ke dalam hati kalian rasa takut. Banyak takut itu apa? Takut hilang jabatan, takut hilang kekayaan, takut hilang kesenangan, takut hilang kawan, pokoknya takut yang tidak bisa dibenarkan. Ya, ini fitnah pertama. Kemudian harta yang paling bersih di akhir zaman, ini ada sebuah hadis, adalah domba yang digembalakan di hutan dekat gunung. Dan dia makan dari rumput-rumput hutan dan minum dari air hujan. Artinya akan sampai zaman di mana kita tidak bisa merasa dan mengira hakul yakin harta kita bersih 100%, tidak bisa. Nabi mengatakan nanti sampai zamannya di mana orang itu tidak bisa lepas dari riba walaupun cuma kena asapnya saja. Jadi nggak usah cerita. Ada zaman seperti itu nanti kata Nabi. Dan harta halal cari di gunung pun meletus terus. Apa nggak berani jadinya ke gunung? Ya, umat Islam harus bersabar kepada pemimpin jamaah Islam walaupun benci. Kayak mohon maaf presiden kita sekarang ini kan banyak catatan-catatan. Kalau saya berbaik sangkanya begini, memang dia ini butuh orang alim yang dekat di samping dia karena dia bodoh dari Islam.
dia tidak paham Islam. Sayangnya, ini mungkin agak sedikit emosional kita terlalu menjauh karena wah ini memang terus kemudian posisi kita memusuhi. Hati-hati, orang bodoh kalau dimusuhi dia akan lebih jahat dari yang kita kira nanti. Makanya ini saatnya orang-orang alim merapat terus ibarat petinju, Pak. Saya nggak tahu istilahnya itu, kalau sudah nggak tahan dia ngadapin serangan dipeluknya kawan itu. Ini saatnya orang alim mendekat ke Pak Presiden kita supaya jangan banyak kali nyalahnya. Ya, kalau kita jauhi, sama saja kita membenarkan keburukan yang akan terjadi dan menimpa kita juga. Jadi kalau ada orang yang kurang baik di tengah kita, jangan jauhi dia. Itu strategi dakwah itu. Kita bukan hakim yang meriponis sama orang. Belum tentu kita lebih baik dari dia kalau kita dikasih jabatan yang sama. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya udah buat dakwah. Kata-kata santun, Firaun saja disuruh masih dikasih dakwah masih didakwahi, dikirim bukan 1, 2 nabinya. Nabinya pun takut sebenarnya. Maka Allah bilang dalam Quran, la takhafa, jangan takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku sama kalian, aku dampingi kalian, aku dengar, aku lihat apa yang kalian buat nanti. Dan apa yang dia buat? Pergi jumpain Firaun. Maka nabinya bilang apa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kenapa? Cobalah kalau Bapak Musa, Nabi Allah Musa alaihissalam, dia lari dari Firaun. Kenapa? Dia baru membunuh rakyat yang itu keluarga, masuk klannya, sukunya Firaun, orang Kipti. Dan dia DPO, negara ngejar dia buron nomor 1 itu. Pertama dosanya mengejek Fir'aun dan mengatakan Fir'aun bukan Tuhan. Kedua dosanya membunuh orang walaupun dia nggak sengaja bunuh. Kan ditamparnya orang yang gaduh sama orang Israel itu mati. Nah dia disuruh jumpain Fir'aun. Apa nggak seperti kambing masuk kandang singa? Maka dia takut. Tapi Allah bilang enggak. Maka dia bilang lapangkanlah dadaku Tuhan. Kenapa? Karena walaupun Tuhan jamin, Allah menjamin kita, tapi rasa takut kepada orang seperti itu juga muncul pada hati seorang nabi. Ya. Makanya supaya kau jangan dia penyakitnya kambuh, jangan bicara kasar. Faqulan lahu qawlan dayyina, bicara yang santun. Ya, sama pemabuk jangan terus langsung bilang masuk neraka kau. Tahu kok, neraka itu wah ngeri kali kau. Lantas dibilang, kau pikir ke aku aja yang masuk neraka, kau juga masuk neraka nanti, tahu kau? Kenapa? Kerja kau nakut-nakutin aku. Harusnya kau aja aku keluar dari sini, kira-kira begitu kan? Nah, tapi kalau kita udah berapa botol, berapa rupanya Bapak merokok sehari? Kalau saya, alhamdulillah tak banyak Ustaz, 4 bungkusnya sehari. 4 bungkus, ya luar biasa. Itu berapa duit? Gimana carinya itu? Oh begini. Ada rencana mengurangi? Belum pula Ustaz. Oh ya udahlah. Mau kayak mana lagi kita bilang? Orang dia belum ada rencana kurang. Tapi kalau ada rencana ini Ustaz, saya tak tahu caranya. Oke, kalau mau tahu caranya. Tapi kenapa mau dikurangi? Ada apa? Tak enak rupanya yang merokok itu. Tak enak, tapi udah kadung candu. Jadi kadang banyak orang-orang tidak benar. Sebenarnya mereka menginginkan dekat sama kita orang baik, cuma mereka takut sama kita. Karena begitu mereka dekat, kita langsung lempar dengan batu yang bernama buang tabiat. Buang tabiat kau ya. Sehingga akhirnya dia tidak berani dekat. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ada sahabat yang paling mengerti masalah fitnah. Ini adalah Huzaifah bin Yaman. Dia menceritakan kepada sahabat, manusia bertanya kepada Rasul tentang kebaikan, aku malah bertanya tentang kejahatan karena khawatir mengenaiku. Ya Rasulullah, apakah kami dahulu di masa jahiliyah dan penuh kejahatan? Kemudian Rasulullah mendatangkan dengan kebaikan Islam ini. Apakah setelah kami menjadi Islam ini akan datang keburukan lagi? Nabi mengatakan, ya. Apakah setelah keburukan itu ada kebaikan? Nabi mengatakan, ya, tapi ada polusinya. Jadi kalau sudah buruk, baik lagi, itu sudah mulai nampak cacat. Baiknya itu ada, tapi sudah berkurang dari yang pertama. Kemudian kaum yang mengambil hidayah dengan hidayah yang bukan dariku, engkau kenali dan engkau ingkari. Apakah serta kebaikan itu ada keburukan lagi ya Rasul? Jawab Nabi, ya. Jadi nanti setelah kita baik akan datang du'at ala abwabi jahannam, orang-orang yang menyeru ke tengah neraka jahannam. Nah ini agak repot memahami siapa yang dimaksud dengan du'at ala abwabi jahannam. Ini bisa para selebriti macam-macam. Yang akhirnya ada orang-orang sekarang yang lebih suka belajar kebaikan universal.
Dia lebih suka belajar etika kepada orang-orang bukan Islam, tapi motivator-motivator yang tidak peduli agama seperti tim The Secret. Itu kan nggak peduli agama itu. Bahkan dia tidak peduli kita punya kebiasaan berzina, nggak penting sama dia. Asal bagaimana mau bisa pede di tengah semua orang, silahkan. Nah ini caranya, langkah-langkahnya. Dunia semesta sudah memberikan golden key. Semua pintu-pintu sukses Anda bisa dapat tanpa harus mengurangi perzinahan Anda. Itu teori The Secret yang sedang ngetren itu. Kalau nggak percaya baca buku The Secret. Di situ ada konsultasi seorang homo kepada guru The Secret, ya. Dan kemudian dia minder, tidak pede di kantornya karena sebab kawannya tahu dia homo sehingga dia merasa terisolasi dan sebagainya. Saya ingin bisa enjoy, orang tidak peduli saya, dan saya bisa berbuat baik sama orang, dikasih jalan, akhirnya dia sukses. Tapi tetap jadi homo. Masya Allah. Yang begini-gini banyak orang suka sekarang. Ya. Jadi jangan ganggu aku jahat. Nah, kalau aku baik, alhamdulillah. Artinya aku kan tetap buat baik sama kau. Aku nggak pernah ngerusak kau. Nah, itu yang muncul di tengah-tengah kita. Nah, kemudian doa ala abwabi jahannam. Barang siapa menyambut mereka, maka mereka melemparkannya ke dalam neraka. Terangkan ciri-cirinya ya Rasul. Kulitnya sama dengan kulit kalian, bicara sesuai dengan bahasa kita. Apa yang kau perintahkan jika aku menjumpai itu? Komitmen dengan jamaatul muslimin dan imamnya. Saya berkata, jika tidak ada jamaah ya Rasul, jika tak ada yang bisa aku komitmen, tinggalkan semua firqah itu, walaupun kau harus menggigit akar pohon sampai menjumpai kematian, dan engkau tetap dalam kondisi begitu. Artinya apa kalau begitu? Kau jauh dari semua orang itu. Itu akan datang masa seperti ini. Dalam hadis lain dia mengatakan, akan datang fitnah yang menimpa umat ini secara bergelombang. Sampai-sampai nanti kau temukan orang yang paginya mukmin dia kafir sorenya mukmin kafir paginya. Kenapa? Beratnya mempertahankan diri menjadi orang benar. Ketika saya berusaha jujur di kantor, orang bilang apa? Sampai kapan kau mau jujur? Kau pikir hebat kali kau jujur, ada sertifikat? Tidak. Sekarang tuh lihat, itu orang tidak jujur, itu orang tidak jujur, tapi dia mendapat sertifikat, punya attitude yang baik di kantor. Kau tahu kenapa? Karena semua kita sudah seperti itu. Kau jangan jadi orang aneh. Ini sudah zamannya. Itu bahasa-bahasa yang akhirnya membuat seorang mukmin berhenti dari keimanannya kepada Allah. Dan dia merasa, ya pula, ngapain ku pertahankan? Tak kayanya aku dari sini, sementara dia kaya dan aman. Makanya ada bahasa secara hukum tidak ada masalah, kenapa aku harus menghindari? Sementara aku cuma hanya bertahan menjadi orang Islam yang baik, menjadi muslim yang baik juga tidak menguntungkan bagi duniaku. Wah, Masya Allah. Kalau kau mau kerja, buka jilbabmu. Kenapa? Tidak ada perusahaan yang bisa menerimamu dengan pakaian seperti ini. Ini darurat, ini keadaannya, inilah situasinya. Pertanyaannya, apakah perusahaan itu bisa memberi rezeki yang berkah kepada dia kalau dia membuka jilbabnya? Ataukah Allah saja yang memberi rezeki yang berkah? Ataukah dia juga harus berjihad untuk kemudian menunjukkan? Lihat, ingat, Turki itu berubah. Coba kita flashback dulu. Ingat nggak masa di mana ada seorang perempuan berjilbab menjadi anggota parlemen dan dia diberhentikan dari parlemen gara-gara dia berjilbab, dan akhirnya dia berhenti dengan sukarela. Kenapa? Ini memang tempatku bekerja, tapi aku lebih suka bekerja di mana aku tidak menanggalkan Islamku. Apa hadiah yang Allah berikan? Sudah 15 tahun Turki hidup dalam suasana yang Islami. Mereka punya presiden yang luar biasa. Satu-satunya presiden di dunia yang mau makan sama pengungsi. Itu dalam buka bersama kemarin. Duduk dengan ratusan ribu para pengungsi Syria. Dia ikut makan bersama mereka, berbuka. Satu-satunya presiden di muka bumi. Saya tidak bisa bilang presiden kita, presiden siapa, tapi satu-satunya, nggak usah bilang presiden muslim, tapi punya waktu bersama pengungsi untuk makan bersama mereka. Dan siapa dia? Dia bukan orang yang fanatik. Dia orang yang telah mengangkat derajat ekonomi negaranya luar biasa, fastes, begitu cepatnya. Kesulitan kita adalah kita memahami ini menjadi kode-kode sukses dunia. Kita masih menjadikan ini sebagai kitab bacaan yang targetnya pahala. Padahal di dalam ini ada banyak kode yang Allah sediakan untuk bisa kita mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya. Cuma itu yang mereka tahu betul, bahwa kalau saja umat ini dekat kepada Quran, mereka nggak bisa kerja untuk merusak kita. Itu problemnya di situ.
Maka segala cara untuk walghaw fi, kalau bahasa Quran itu, jauhkan mereka, buat hiruk pikuk agar mereka tidak tertarik dengan Quran. Karena dengan begitu nanti pemilu mereka bisa kita atur suaranya. Dengan begitu nanti kita punya kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan syariat, mereka akan dukung kita karena mereka sudah tidak suka. Mereka khawatir terancam kesenangan mereka. Itu yang. Jadi bagaimana caranya? Dibuat kita miskin dari pengetahuan Islam yang lurus. Ya. Allah Bismillah. Saya mohon maaf, mungkin kalau nanti tidak bisa panjang. Cuma saya berharap kalau ada pengajian di lepas Ramadan, saya berharap masjid kita ini, kalau saya sudah suka sekarang ceramah itu membuka beberapa video untuk sekedar bandingan sama kita. Kayak tadi meaning of life, ayo kita lihat ini ceritanya, kita syarah isinya apa. Karena banyak sekali video-video bermanfaat yang bisa kita dengar. Dan itu cara cerdas juga bagaimana kita, karena pendekatan sama Bapak lebih enak dengan visual seperti itu. Ya, nah insya Allah nanti di lain waktu. Kemudian apa problem besar yang menimpa kita sebenarnya? Sebenarnya problem kita adalah terlemparnya kita dari jati diri Islam. Ada satu pernyataan, kalau kita mau benar, kalau kita mau kembali jaya, kalau kita mau sukses, kita harus mengikuti syarat sukses yang telah dilalui oleh generasi pertama Islam. Kalau kejahatan, mereka jauh lebih jahat dari kita dulu. Kalau kerusakan peradaban di zaman mereka jauh lebih rusak dari peradaban kita sekarang. Kita masih banyak baiknya ini. Tapi mereka bisa keluar menjadi manusia baru dan membawa peradaban baru. Apa syarat yang mereka lalui? Pertama, mereka menghargakan diri mereka adalah surga. Itu dulu harga diri kita buat. Bapak jangan hitung dosa Bapak, enggak penting sama Allah. Asal berdosa minta ampun. Memang manusia memang mungkin berdosa, sangat mungkin. Jadi jangan merasa minder kalau berdosa. Allah tahu betul kok memang kita mungkin berdosa. Mungkin berzina, mungkin mabuk, mungkin korupsi, mungkin tahu kali Allah sama. Karena Dia yang ciptakan kita. Mayoritas penghuni surga itu pernah berdosa itu, semuanya, kecuali sedikit. Siapa yang sedikit? Para nabi, para rasul, anak-anak kecil yang meninggal sebelum mereka mukallaf. Kalau kelas-kelas kita ini masih nampak pun walau puasa bercecer-cecernya dosa di muka kita ini. Ya, dari mata, dari telinga, dari hidung, dari mulut, dari tangan, kaki, kemaluan, hati. Wah, Masya Allah. Tapi Allah Maha Pengampun, itu sudah dibilang. Makanya apapun kelas hidup kita, hargakan diri kita dengan surga. Itu pertama. Kedua, ini yang mulai hilang. Tapi orang-orang di luar sana, kalau Bapak baca buku-buku motivasi, tidak sedikit mereka. Siapa itu yang menulis Unlimited Power itu buku itu? Saya lupa pengarangnya. Anthony, yang judul Unlimited Power. Kemudian Wake Up, The Giant Within, membangunkan raksasa tidur di hatimu. Itu ada satu yang menarik dari pesan dia saya baca, bahwa sebelum datang terbitnya matahari, kau harus buat smart card, di mana kau tulis di situ ada 5 rencana kebaikan yang akan kau buat hari ini. Kapan? Malam. Kenapa malam? Jawabannya, malam adalah waktu spiritual. Malam di mana kondisi otak kita juga terus turun ke wilayah theta, malah bukan sekedar alfa. Tapi di waktu alfa, otak kita itu sangat sedang suka dan bagus sekali berhubungan dengan pemilik semesta raya. Itulah kenapa Allah datang setiap hari, bukan pagi, sore atau siang, tapi menjelang subuh turun ke langit dunia. Dan Dia tahu problem kita, 3 problem kita. 1 dosa, 1 masalah, 1 keinginan. Maka Dia tawarkan solusinya malam itu setiap hari. Maka kita bangunlah. Kalau bisa nanti lepas sahur jam 4:30, ambil sajadah, duduk sebentar, sholat 2 rakaat, coba minta 1 saja yang memang datang dari keinginan kita. Rasakan suasana komunikasi itu. Berbeda itu. Dan ini kekuatan generasi pertama. Mereka adalah orang yang terbiasa bangun sebelum subuh untuk Tuhannya. Sementara kita, nah, jadi bagaimana kita keluar dari fitnah ini? Banyak ya, betul-betul fitnah disampaikan sama kita. Saya tidak usah bicara fitnah Dajjal, ada fitnah pemimpin. Fitnah yang paling bahaya adalah Dajjal yang keluar dari mulutnya dan sebagainya. Ada fitnah para pemimpin sesat. Adapun di akhir zaman, akan muncul di akhir zaman laki-laki yang memanipulasi agama untuk kepentingan dunia. Astagfirullah. Mengenakan pakaian yang halus-halus. Lidah mereka lebih manis daripada madu, tapi mereka berhati serigala, kata Nabi.
Allah berfirman, apakah kepadaku mereka sombong atau kepadaku mereka berani, atas namaku mereka bersumpah, maka akan ditimpakan kepada mereka fitnah yang membuat orang pandai jadi bingung. Akan muncul doa ustaz, alim, yang penampilan mereka lebih menunjukkan mereka itu orang yang glamor, bicara mereka manis, tapi hati mereka jauh dari agama. Bahkan mereka bagi mereka agama itu adalah sesuatu untuk mengambil keuntungan dunia. Ini fitnah besar akhir zaman. Dan Indonesia kayaknya sudah. Ya. Sehingga ustaz juga butuh biaya entertain. Yang paling aku takuti pada umat ini adalah orang jahat yang pandai berkata tapi tidak sampai hatinya. Yang paling menjengkelkan, kata Ali, adalah dua orang berilmu tapi jahat, dan orang bodoh tapi rajin ibadah. Nah, ini buat jengkel. Adi Armando, ada komentar orang tentang presiden kita minum dengan tangan kiri. Sebenarnya nggak usah terlalu begitulah komentar. Dia komentar apa? Udah nggak usah, apa urusan Tuhan ngurusin kita minum, makan, berdiri apa semua. Nggak perlu Tuhan ngurusin kita itu. Ngomong orang pintar tapi jahat ya. Dia pakar komunikasi, dosen di UI, tapi dia jahat. Tapi banyak pula orang bodoh yang rajin ibadah. Tak tahu dia apa yang dibuat, tapi ibadahnya rajin. Kenapa yang masuk orang bodoh rajin ibadah? Bid'ahnya yang dilakukan. Yang benar tidak. Salat, maaf ya, kita aulawiyat dalam ibadah tidak ada. Salat tarawih kita anggap sebagai sebuah kewajiban, padahal tidak kewajiban. Terus ada orang yang penting salat tarawih. Terus cobalah. Saya sedih sekali, mohon maaf ya, saya tidak sependapat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam kayak gini Bapak senang enggak kalau tarawih? Imamnya baca Fatihahnya kayak begitu, senang enggak? Itu imam favorit biasanya itu. Ya, patas. Ada yang super patas lagi, belum tegak dia udah sujud Ustaz. Itu baru mantap. Ya. Jadi ngapain sholat tarawih? Kalau kemudian kita melakukan tidak dengan cara yang disuruh oleh Rasulullah SAW, buatlah rakaatnya kita berdebat. Tapi kenapa caranya juga kita membuat cara yang baru? Siapa yang menyuruh kita sholat itu super cepat? Nah itu contoh. Kenapa? Bodoh. Jadi bodoh yang dimaksud di sini apa? Tak tenang nafsunya. Ada lagi yang bodoh ini. Mohon maaf saya bilang bodoh juga. Tak mau makan sahur. Alasannya udah makan tadi malam. Dia pikir sahur itu tujuannya untuk bisa tahan lapar. Kan sahur itu latihan untuk bisa bangun setiap pagi sebelum subuh. Kenapa Allah suruh kita bangun sebelum subuh? Karena dia turun. Dia mau bicara sama kita. Our CEO, top, highest CEO itu turun. Dia mau bicara sama kita. Any problem? Ya Allah, ini keuntungan yang luar biasa, tapi kita nggak mau datang. Ya, maka bagaimana cara keluar dari bencana atau fitnah dan problematika? Satu, back to Islam. Back to Islam. Bapak jangan berhenti dari kegiatan Bapak Ibu. Lakukan kegiatan kita di posisi kita, karena takwa kita tidak harus di masjid. Takwa seorang mukmin pada fungsi-fungsi hidupnya. Bertakwalah pada posisimu sebagai suami, sebagai ayah, sebagai manajer, sebagai pegawai, sebagai apapun. Kalau di sini ini bab taat. Gitu. Saya pikir ini wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.